Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi, yang mana informasi di sini cara mengganti kampas rem. Jadi sebelum saya melanjut, terlebih dahulu saya ucapkan semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, simak cara mengganti kampas rem. Oke, pertama-tama kita mengendorkan tali rem ya yang ada pada tromol di sini. Jadi terlebih dahulu kita tuas pada bagian tuas rem di sini menggunakan obeng teman-teman ya. Nih, menggunakan obeng kita tuas di sini. Nah, lalu kita mengendurkan baut 12 yang menahan pada seling remnya. Seperti ini teman-teman ya. Ini kan udah panjang karena sudah habis kampas remnya. Nah, kita kendorkan seperti ini hingga terlepas teman-teman ya. Nah, terlepas seperti ini. Setelah itu kita melanjut untuk membuka knalpotnya. Jadi untuk mengganti tromol roda belakang di sini harus membuka knalpotnya, teman-teman. Jadi kita miringkan kendaraannya. Lalu kita mengendorkan atau membuka baut 10 yang ada pada knalpot di leher knalpotnya ya di sini. Nah, tentunya menggunakan kunci 10 teman-teman. Kunci 10 yang kita gunakan. Jadi di sini untuk membuka baut 10 yang ada pada leher knalpot di sini. Jadi lebih enak kita menggunakan kunci T teman-teman ya, karena daya jangkaunya lebih panjang gitu teman-teman, karena bautnya tertanam ada di dalam. Jadi kalau kita gunakan kunci T itu lebih mudah. Oke, kita lepas dua-duanya teman-teman ya. Lalu setelah itu kita membuka baut knalpot. Nah, yang ini teman-teman, kita membuka baut knalpot. Nah, terlebih dahulu kendaraan kita berdiri tegak supaya tidak terbalik teman-teman ya. Jadi di sini kita membuka baut 14 untuk penahan knalpot di sini ya, knalpotnya. Tentunya lebih efisien lagi kita menggunakan kunci T atau kunci sok teman-teman. Karena kalau dia lebih panjang otomatis daya tekanannya lebih besar. Jadi kita lepaskan dua-duanya. Setelah kendor kita putar pakai tangan juga bisa. Jadi di sini juga kalau kita buka kendaraan yang masih baru kan cukup keras. Jadi kita harus menggunakan dua kunci teman-teman ya. Nah, hingga baut terlepas semua. Kita putar hingga baut terlepas teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lalu kita melanjut melepas knalpotnya. Nah, ini cukup kita tarik ke belakang lalu kita lepas dan kita tempatkan di tempat yang lebih aman lagi. Lalu melanjut kita membuka baut as rodanya teman-teman ya, yang ini nih. Oke, kita melanjut untuk membuka as roda menggunakan kunci 24 teman-teman ya, menggunakan kunci 24. Nah, ini di sini. Jadi di sini kita ganjal pada bagian rodanya di sini teman-teman menggunakan kasau. Nah, seperti di sini teman-teman ya. Kita ganjal lalu kita buka as rodanya.
kita buka hingga terlepas bautnya. Nah, oke, setelah terlepas baru kita lepas rodanya. Kita gerakkan ke belakang teman-teman ya. Nah, hingga terlepas. Jadi kita cukup tarik salah satu kampas remnya seperti ini teman-teman ya. Nah, baru kita lepaskan. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita akan membersihkan tromolnya terlebih dahulu. Oke teman-teman, terlebih dahulu sebelum kita mengganti kampas remnya, terlebih dahulu kita bersihkan dudukan tromol yang ada pada blok kendaraan teman-teman ya, seperti ini. Nah, kita bersihkan debu-debunya di sini menggunakan kuas. Nah tuh, karena di sini sudah banyak debu sisa kampas rem teman-teman ya, hingga kita bersihkan hingga merata. Nah tuh kan teman-teman, terlihat jelas debunya. Nah, jadi usahakan di sini jangan sampai terhirup teman-teman ya, karena debu kampas di sini biasanya apabila terkena kulit dia akan gatal. Jadi kita bersihkan berlahan-lahan. Termasuk tromol-tromolnya juga teman-teman ya, supaya dia bersih dari debu-debu sisa pengereman atau sisa kampas rem. Jadi kita bersihkan semua, baik tromol rodanya ataupun tromol yang ada pada bodi kendaraannya, pada blok mesinnya. Oke. Nah, di sini kita melanjut untuk pemasangan kampas remnya. Oke, kali ini saya menggunakan kampas rem produk dari Honda. Mohon maaf sebelumnya teman-teman ya. Jadi di sini saya bukannya promosi. Jadi di sini saya hanya menjelaskan kode yang kita pakai seperti di sini teman-teman ya. Nah, jadi di sini juga kalau kita ganti otomatis pernya nggak ada. Jadi kita gunakan per yang lama aja. Nah, ini kan nggak ada pernya. Jadi kita gunakan yang lama. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya jadinya. Nah, ini yang baru dan ini yang lama. Oke, kita melanjut untuk pemasangan pada tromol kendaraannya ya. Nah, jadi di sini, jadi yang bulat di sini ada pada bagian pakunya di sini, yang ini pada bagian tuasnya. Jadi caranya kita pasangkan sebelah dulu teman-teman ya. Kita pasangkan seperti di sini di sebelah dulu. Lalu kita tekan ke bawah. Lalu kita tekan pula pada bagian tuasnya. Oke, nah seperti ini. Sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi bisa dikerjakan di rumah sendiri atau dengan cara mandiri. Oke, melanjut kita pemasangan. Kita paskan dahulu gripnya. Lalu berlahan kita tekan ke dalam. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jangan lupa kita pasangkan ringnya, karena di sini ada ring untuk pembatas antara baut dengan tromolnya. Lalu kita kencangkan bautnya teman-teman. Lalu setelah cukup kencang, untuk pengencangan lebih permanen lagi kita ganjel kembali menggunakan kasau teman-teman ya. Bisa menggunakan kasau ataupun kunci T, tapi apabila menggunakan besi dikhawatirkan dia akan lecet pada bagian pelaknya atau bagian catnya. Jadi kita menggunakan kasau kali ini teman-teman, seperti ini. Lalu kita kencangkan bautnya. Ini teman-teman ya. Oke, setelah merasa cukup kencang, kita sudah lepas kembali kayunya. Lalu kita melanjut pemasangan knalpotnya teman-teman. Lalu kita memasang knalpot, caranya kita terlebih dahulu pada bagian leher knalpot teman-teman ya. Lalu kita kunci dahulu supaya dia tidak terjatuh menggunakan baut semula, baut 10. Lalu kita memasang baut 14 untuk penahan knalpotnya seperti di sini.
Lalu kita kencangkan menggunakan kunci 14. Jangan dulu kencang-kencang teman-teman ya, secukupnya. Lalu kita mengencangkan baut 10 yang ada di leher knalpot teman-teman ya. Mengencangkan ke posisi semula kita kencangkan. Kalau tidak kencang nanti knalpotnya bisa bocor teman-teman, suaranya juga nggak bulat. Jadi harus benar-benar kencang, tapi kencang dengan perasaan teman-teman ya. Karena segala sesuatunya harus menggunakan perasaan. Kalau cukup kencang baru kita sudah, lalu kita kembali berdirikan kendaraannya untuk mengencangkan baut 14 di sini. Karena pada posisi miring rawan untuk terbalik teman-teman, jadi kita kembali berdiri ke posisi semula. Hingga berbunyi kertek gitu teman-teman, jadi udah pasti kencang. Oke, melanjut kita pemasangan tali remnya teman-teman ya. Jadi tergantung selera teman-teman seberapa ketinggian yang dipakai teman-teman ya untuk posisi tali rem di sini. Oke, kita coba kita putarkan. Oke, sip. Oke, demikianlah teman-teman sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, yang mungkin ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam segi penyampaian, dan saya akhiri lillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.